Oke, baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal UTS 2021 Ganjil nomor 3. Jadi di sini kita punya percobaan fermentasi menghasilkan data initial rate sebagai berikut. Nah, ini yang perlu di highlight di sini, penambahan inhibitor dengan konsentrasi 10 milimolar. Nah, ini perlu dituliskan terlebih dahulu. Konsentrasi inhibitor itu sebesar 10 milimolar. Atau bisa ditulis sebesar 10 minus 3 molar ya. Nah, kemudian di sini ini kita lihat ada data initial rate, data konsentrasi substrat pada berbagai kondisi ya. Initial rate-nya ada yang tanpa inhibitor, ada yang inhibitor, ada yang immobilized. Terus kalau dilihat di sini, ini tuh beda satuannya. Mikromolar, mikromolar sama molar. Nah, ini teman-teman punya dua pilihan antara mengubah ke mikromolar atau dari mikromolar mengubah ke molar gitu. Jadi pilihannya di situ. Nah, berhubung kan ini sudah banyak yang mikromolar ya. Jadi kita ubahnya yang molar ke mikromolar gitu. Nah, ini kita tuliskan lagi konsentrasi S pada mikromolar. Kemudian fenol pada mikromolar juga. Ini non inhibitor. Nah, kita yang non inhibitor dulu. Kita disuruh menghitung nilai Vm dan Km pada saat reaksi enzimatis berlangsung tanpa inhibitor ya. Jadi kita tulis yang ini dulu. Ini nantinya jadi 2 kali 10 pangkat 6, 3 kali 10 pangkat 6, 4 kali 10 pangkat 6, 5 kali 10 pangkat 6, 6 kali 10 pangkat 6, 7 kali 10 pangkat 6, 8 kali 10 pangkat 6, 9 kali 10 pangkat 6, kemudian 1 kali 10 pangkat 7. Untuk V0 tanpa inhibitor, di sini kan ada 7,9, ada 8,2, 8,4, 8,8, 9,2, kemudian 9,4, 9,8, 10, sama 10,2. Nah, oke, kita sudah menemukan konsentrasi S dan V0 pada satuan yang sama. Ini kita sudah samakan. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Nah, kita ingin membuat atau menentukan nilai Vm dan Km. Pasti dari pendekatan analitis ya. Nah, pendekatan analitis kita pakai di sini pakai Lineweaver-Burk aja. Nah, Lineweaver-Burk. Nah, di sini nanti akan jadi 1 per konsentrasi substrat sama 1 per fenol. Gitu. 1 per konsentrasi substrat sama 1 per fenol. Nah, maka nanti akan didapatkan yang ini 5 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian yang ini jadinya 3,3 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian 2,5 kali 10 pangkat minus 7 juga. Kemudian 2 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian untuk yang ini jadinya 1,7 kali 10 pangkat minus 7. Lalu yang ini 1 bagi 7 berapa? 1 bagi 7 1,43 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian 1,25 kali 10 pangkat minus 7. 1,1 kali 10 pangkat minus 7. Dan yang itu 10 pangkat minus 7 ya. Kemudian untuk seperfenol, nah yang seperfenol ini ada 1,26 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian ini ada 3,03 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian ada 4 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian ada 5 kali 10 pangkat minus 1. Sorry. Bukan dari ini ya. Bentar. Kebalik. Nah, sorry. Lihatnya dari yang ini ya. Tadi kebalik. Nah, 1 dibagi 8,2. Di sini kita dapatnya 1,22 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian 1 bagi 8,4 1,19 ya.
kali 10 pangkat min 1, kemudian 1 bagi 8,8, 1,14 kali 10 pangkat min 1, kemudian 1 bagi 9,2, di sini 1,09 kali 10 pangkat minus 1, kemudian 1 dibagi tadi 9,2, 9,4 ya, 9,4 itu 1,06 kali 10 pangkat min 1, kemudian 1 bagi 9,4 tadi ya, 1 bagi 9,8, di sini kita dapatkan 1,02 kali 10 pangkat min 1, kemudian ini 1 kali ini 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1, terus 1 dibagi 10,2, di sini kita dapatkan 9,8 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cocok ya, ada 9 ya. Nah, kemudian yang ini juga ada 9, ini 9, ini 9. Nah, Lineweaver book ini teman-teman bisa pakai regresi yang ada di kalkulator. Jadi ini mungkin sambil jalan sambil lagu itu ya coba ya. Nah, untuk regresi nanti teman-teman pakai regresi linear saja. Regresi linear 3,3 kali 10 pangkat min 7, ini sambil aku hitung juga. Teman-teman juga bisa sambil hitung biar kita sambil ngecek juga ya. Nah, kemudian 1,7 kali 10 pangkat min 7, 1,43 kali 10 pangkat min 7, 1,25 kali 10 pangkat min 7, kemudian 1,1 kali 10 pangkat min 7, kemudian 1 kali 10 pangkat min 7. Ini ada 9 ya, sesuai dengan yang di ini. Terus ini ada 1,26 kali 10 pangkat min 1, 1,22 kali 10 pangkat min 1, 1,19 kali 10 pangkat min 1, 1,14 kali 10 pangkat min 1, 1,09 kali 10 pangkat min 1, 1,06 kali 10 pangkat min 1, 1,02 kali 10 pangkat min 1, kemudian 1 kali 10 pangkat min 1, kemudian 9,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini teman-teman bisa perhitungkan ya untuk regresinya, dan ternyata didapatkan ininya adalah Y sama dengan 71.483,30 X ditambah 0,095 ini. Nah, teman-teman ingat kalau Y itu sama dengan 1/V0 ya, dan X itu sama dengan 1/, konsentrasi substrat. Kemudian kalau teman-teman ingat yang gandeng, slope-nya di sini adalah km per pm ya. Km per pm adalah slope. Lalu untuk yang 1/Vm ini interceptnya. Jadi yang ini, lalu yang ini. Nah, 1/V atau interceptnya tadi kan 1/Vm itu sama dengan 0,095. Berarti nanti Vm-nya adalah 1 dibagi 0,095. Nah, nanti ketemunya 1 dibagi 0,095, di sini akan teman-teman dapatkan 10,53 ya, 10,53 mikromolar per menit. Itu untuk Vm. Nah, kemudian untuk km per Vm itu kan tadi sama dengan 7183,3. Nah, km-nya adalah tadi ya 71.483,30 dikali Pm-nya 10,53. Itu. Nah, ini jadinya 71.483,3 kali 10,53. Di sini nanti akan didapatkan nilai km-nya itu adalah 752.119,150. Nah, ini kita udah dapat nilai km. Juga kita dapat nilai Vm-nya.
Jadi VM-nya itu paling maksimal itu ketika 10,53 mikromolar per menit ya. Tapi itu masih tanpa inhibitor. Jadi itu hanya menjawab soal yang A saja. Nah, untuk yang B bagaimana? Nah, untuk yang B teman-teman harus bikin regresi lagi. Itu ya. Harus bikin regresi lagi dengan data yang diketahui. Untuk data seper S-nya sama ya, kita samakan. Ini kita tinggal tambahkan seper V0 untuk inhibitor. Nah, seper V0 untuk inhibitor di sini nanti bakalan ada berapa aja nih? 1 bagi 5,1 ya. Ada, mungkin aku tuliskan dulu aja nggak sih ini data V0 nya dulu aku tuliskan. Nah, kemudian untuk V0 inhibitor, untuk V0 inhibitor di sini kita punya 5,1, 6,2, 6,7. 5,1, 6,2, 6,7, kemudian 7,1, 7,6, 8. 7,68. Nah, kemudian 8,4, 8,6, 8,4, 8,6, 8,8. Nah, di sini ini bisa kita cari 1 per V0-nya gitu. 1 per V0-nya 1 bagi 5,1 tadi adalah 1,96 kali 10 pangkat min 1. Kemudian 1 bagi 6,2 di sini 1,61 kali 10 pangkat min 1. Kemudian 1 bagi 6,7 di sini ada 1,49 kali 10 pangkat min 1. 1 bagi 7,1 itu 1,41 kali 10 pangkat min 1. 1 bagi 7,6 di sini 1,32 kali 10 pangkat min 1. 1,8 ya 1,25 kali 10 pangkat min 1. 1 bagi 8,4 di sini adalah 1,19 kali 10 pangkat min 1. 1 bagi 8,6 di sini adalah 1,16 kali 10 pangkat min 1. 1 bagi 8,8 di sini 1,14 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan regresi ya. Bisa melakukan regresi lagi. Ya, banyak regresinya ya. Gitu. Nah, untuk X-nya masih sama seperti yang di atas. Jadi X-nya ini 7, 2 kali 7, mungkin sambil hitung bersama gitu ya. 2 kali 7, 1,7, 1,7, 1,43, 4,7, kemudian 1,25, 2 pangkat min 7, 1,1 kali 2 pangkat min 7, 1 kali 1. Nah, kemudian untuk V0-nya, V0-nya teman-teman isi yang ada inhibitornya. 1,96 kali 10 pangkat min 1, terus yang ini tadi ya, pokoknya yang seperti V0. 1, 1,49 kali 1, 1,41 kali 1, 1,32 kali 1, 5 kali 10 pangkat min 1, 1,19 kali 1, 1,14 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian kalau sudah nanti teman-teman bisa cari ininya ya, regresinya. Bisa calculate regresi. Sehingga nanti teman-teman akan dapatkan persamaannya itu Y sama dengan 0,095 ya. 0,095 ditambah ini 23092,16 X ini ya. Nah, ini tadi seper VM, kemudian yang ini tadi KM per VM. Nah, untuk seper VM tadi 0,095, kalau kita cari VM-nya ya kurang lebih sama kayak yang tadi ya, sama dengan 10,53 mikromolar per menit. Nah, ini lalu
Untuk KM, nah, untuk KM per VM, di sini untuk KM per VM didapatkan berapa ini KM per VM tadi? 203.92,16. Nah, untuk KM-nya nanti teman-teman dapatkan KM-nya sebesar berapa nih? 203.203.092,16 dikali 10,53. Sehingga nanti ketemunya 2.138.560,445. Ini KM-nya ya. Ini VM-nya. VM-nya tetap. Kalau kita bandingkan kan VM-nya tetap. VM tetap, tapi KM-nya naik gitu ya. Nah, kalau VM tetap KM naik, berarti interaksi inhibitornya dengan substrat itu adalah inhibitor kompetitif. Gitu. Inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif. Sehingga untuk interaksinya kita sudah dapat ya interaksinya. Gitu. Nah, kita juga disuruh menghitung nilai konstanta inhibitornya ya. Soalnya banyak banget emang. Sayangnya cuma 30% bobotnya. Inhibitor kompetitif, ingat ya, KM dari inhibitor, karena inhibitornya naik, ya berarti KM aslinya dikalikan dengan 1 plus konsentrasi I per KI gitu. Nah, KM inhibitornya pakai yang mana? Ya pakai yang 2.138.560 tadi, 445 sama dengan untuk KM-nya. Nah, untuk KM-nya teman-teman pakai 752.719. 719, berapa itu? 15 kali 1 plus konsentrasi I-nya. Kita balik lagi ke atas, konsentrasi I di sini 10 pangkat minus 3 ya. 10 pangkat min 3 per KI gitu. Nah, di sini 2138569,445 dibagi dengan 752.719,15. Sehingga nanti 1 plus 10 pangkat 3 per KI itu ketemunya 2,84. Nah, 10 pangkat min 3 per KI itu namunnya 1,84. Sehingga dari sini teman-teman bisa dapatkan nilai KI itu adalah 10 pangkat 3 per 1,84. Atau nanti bisa ditulis 0,54 kali 10 pangkat min 3. Atau KI-nya di sini adalah 5,4 kali 10 pangkat minus 3. KI-nya sudah ketemu. Konstanta itunya sudah ketemu. Nah, ini baru menjawab yang nomor B. Nah, lalu untuk yang nomor C bagaimana? Dengan menggunakan hasil perhitungan dari data-data yang tersedia, apakah diffusion limitation terjadi pada percobaan tersebut? Diffusion limitation itu berarti kita melihatnya dari V0 immobilized kita bandingkan dengan tanpa inhibitor ya. Jadi secara gak langsung kita bikin regresi linear lagi. Aduh capek banget. Oke lah, gak apa-apa. Nah, kita bikin pakai regresi linear lagi gitu ya. Nah, regresi linear untuk menemukan yang V0. Diffusion limitation itu sebenarnya adalah secara literal itu artinya adalah pembatasan difusi. Jadi ada pembatasannya gitu. Nah, untuk mencari diffusion limitation itu biasanya kita membandingkan antara KM dan PM gitu. Nah, untuk V0-nya kita tuliskan dulu yang dengan immobilize. V0 immobilize. Di sini itu V0 immobilize-nya ada berapa saja ini? 3, 3,6, 4,1, 3,6, 4,1, lalu 4,5, 4,8, 4,5, 4,8, 3, 3,6, 4,5, 5, 5,3, 5, 5,3, 5, berapa tadi? 5,5 ya.
5,5, 5,7. Nah, sini tentu kita mencari 1 per V0 ya. Ya, yang ini nanti ketemunya 3,3 kali 10 pangkat minus 1. Terus yang ini ketemunya 2,8 kali 10 pangkat min 1. Terus yang ini jadi ketemunya 2,4 kali 10 pangkat min 1. 1 bagi 4,5. Di sini ketemunya 2,2 10 pangkat min 1. Yang ini 4,8 jadinya 2,1 kali 10 pangkat min 1, 2,0 kali 10 pangkat min 1, kemudian 1,9 kali 10 pangkat min 1, 1 bagi 5,5. 1,8 kali 10 pangkat min 1, kemudian untuk yang 5,7 di sini 1,8 1,75 sorry. 1,75 kali 10 pangkat min 1. Ini mungkin biar lebih spesifik. Oke, kita bikin regresi linear lagi gitu ya. Kita bikin regresi linear untuk menentukan persamaan antara ini. Nah, tadi untuk konsentrasi substrat kita masukkan lagi ya. Ini 7, 3 per 7, 2,5 min 7, 2 min 7, 1,7 kali min 7, 1,43 kali min 7, 1,25 kali min 7, 1,1 kali min 7, 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini nanti kita dapatkan untuk 1 tadi 3,3 kali 10 pangkat min 1, 2,8 kali 10 pangkat min 1, 2,4 kali 10 pangkat min 1, 2,2 kali 10 pangkat min 1, 2,1 kali 10 pangkat min 1, 2 kali 10 pangkat min 1, 1,9 kali 10 pangkat min 1, 1,81 kali 10 pangkat min 1, 1,75 kali 10 pangkat min 1. Oke. Nah, di sini kita hitung regresinya dan ternyata ketemunya berapa nih ketemunya. Dan ternyata untuk ketemunya nilainya berapa nih? Y sama dengan 0,145 ditambah 390 139,46 X ini ya. Wah, kok nilainya beda nih. Nah, ini kalau dibandingkan sama yang ini tadi. Oke. Nah, 1 per Vm 1 per Vm sama dengan 0,145. Berarti kalau kita mau mencari Vm itu nanti ketemunya 1 dibagi 0,145. Nah, ketemunya adalah 6,896 mikrometer per detik. Kemudian untuk yang km per Vm, tadi km per Vm itu slope-nya ya 390 139,46. Nah, untuk km-nya di sini ketemunya berapa ya? 390,139,46 dikali 6,896 ya. 390 139,46 dikali 0,896. Nanti akan ketemu km-nya itu adalah berapa ini km-nya? 2.694.01,716. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat Vm-nya turun ya. Vm turun, Km naik. Vm turun, Km naik. Nah, kalau Vm turun, ini berarti menunjukkan ini adalah konsekuensi dari immobilize. Konsekuensi dari immobilize. Jadi immobilize itu konsekuensinya adalah dia VM-nya bisa turun gitu. V0 juga bisa turun. Nah, kalau KM naik, ini berarti kalau ada perubahan pada KM itu menunjukkan adanya diffusion limitation gitu. Jadi ada pembatasan difusi. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa ada diffusion limitation pada reaksi enzimatis dengan menggunakan sistem imobilisasi gitu. Nah, itu kita dapatkan yang C. Jadi kita sudah dapatkan kayak ini ya untuk jawaban dari nomor 3.